Ada kalanya kamu merasa penat, tapi saat ditanya, kamu dengan tegas bilang, "Aku serius saja." Dalam hati, kamu sadar, sangat lelah dan ingin teriak, tapi milih menutup mulut. Berapa kali kamu mencemaskan dirimu sendiri sambil berusaha untuk terlihat santai? Mungkin ada saat-saat ketika kamu melihat teman-temanmu bersenang-senang dan merindukan kebahagiaan itu, tetapi memilih untuk menarik diri dan berusaha tidak terlihat lemah. Kondisi ini bisa makin parah jika kamu terus memendam lelah. Keterasingan, kecemasan, dan perasaan bersalah bisa menghantuimu. Tanpa ada dukungan atau cara mengeluarkan semua ini, kamu malah mempertaruhkan kebahagiaanmu. Apa kamu mau terus-menerus hidup dalam bayang-bayang rasa lelah yang tak tertangani ini? Mari kita mulai menggali kebiasaan yang mungkin sudah mengakar dalam dirimu. Pertama, saat kamu lebih memilih menyendiri dibanding bersosialisasi, sebenarnya ada yang tidak beres. Tentu saja, istirahat itu penting, tetapi jika menghindari keramaian menjadi pilihan utama, kamu perlu bertanya, kenapa? Kebanyakan introvert merasa nyaman dalam kesendirian, tetapi jika hal ini menjadi satu-satunya cara untuk menghadapi dunia, dampaknya bisa negatif. Misalnya, saat tawaran kumpul bersama datang, kamu selalu punya alasan untuk tidak hadir. Terjebak dalam zona nyaman ini bisa membuatmu kehilangan koneksi dengan orang-orang di sekelilingmu, bahkan yang paling dekat sekalipun. Hal ini membuat hubungan menjadi renggang. Selain itu, semakin sering kamu menunda untuk bertemu, semakin banyak perasaan kesepian yang akan datang dan menjadikan hidup terasa lebih sunyi. Menghadapi keramaian mungkin terasa berat, tapi berusaha untuk mencoba setiap bulan sekali bisa jadi langkah awal yang baik. Berani keluar dari zona nyaman dan berinteraksi secara langsung bisa memperbaiki mood dan memberikan perspektif baru tentang interaksi sosial. Cobalah untuk menetapkan tujuan kecil dalam bersosialisasi, seperti menghadiri acara atau sekadar menghabiskan waktu dengan 1-2 teman dekat. Kedua, kamu merasa tidak bisa berhenti memikirkan hal yang sama berulang kali. Seolah berbagai skenario negatif berputar dalam kepala tanpa henti. Misalnya, setelah menyampaikan presentasi, kamu terbayang terus bagian yang salah, padahal kebanyakan orang tidak peduli. Semua ini menciptakan siklus repetitif yang melelahkan. Kondisi ini bukan hanya melelahkan secara mental, tapi juga mengganggu produktivitas. Mengapa kamu terus menghukum diri sendiri dengan pikiran berbahaya ini? Pikiran tersebut hanya membuatmu terjebak dalam ketidakpastian. Menyadari bahwa tidak semua hal bertanggung jawab padamu bisa membantu, sehingga kamu bisa lebih rileks. Cobalah buat catatan dari semua hal yang kamu khawatirkan, lalu fokus pada satu-satu. Pikirkan cara konkret untuk mengatasi setiap kekhawatiran itu, daripada terjebak dalam lautan ketakutan yang tidak berujung. Ketika kamu beraksi, dari situ bisa muncul kelegaan yang tidak pernah kamu duga. Ini juga bisa meningkatkan kepercayaan dirimu untuk menghadapi situasi serupa di masa depan. Ingat, tidak ada salahnya untuk tidak sempurna dan yang terpenting adalah belajar dari setiap pengalaman. Ketiga, kebiasaan ini seringkali menuntunmu untuk menganalisis segala sesuatunya. Setiap tindakan, perkataan, bahkan ekspresi wajah orang lain jadi objek analisis yang tidak berujung. Sekali kamu tergoda untuk menganalisis, sulit untuk menghentikannya. Misalnya, saat ada yang memberikan kritik, bukannya melihat dari sisi positif, kamu malah terjebak berpikir, apa mereka benar? Pikiran ini membuat stres tersendiri, mempengaruhi rasa percaya dirimu dan membuatmu merasa tidak nyaman. Daripada terus berputar dalam analisis yang tidak ada habisnya, atur batas waktu untuk berpikir. Berikan dirimu waktu 10 menit untuk memikirkan kritik tersebut, kemudian putuskan langkah yang bisa kamu ambil. Ini akan memberikanmu ruang untuk memahami situasi sekaligus membuat keputusan yang tentunya lebih bijak. Dengan begitu, kamu belajar untuk tidak membiarkan pikiran menguasai dan bisa fokus pada perbaikan secara bertahap. Apalagi dengan mengingat bahwa kritik bukan selalu hal negatif, bisa juga jadi sarana untuk tumbuh menjadi versi terbaik dari dirimu.
Keempat, kesepian adalah teman setia bagi banyak introvert, terutama ketika memilih untuk menyendiri terlalu lama. Ini bukan hanya tentang tidak memiliki teman, tetapi lebih pada perasaan terasing dari dunia yang lebih luas. Kamu mungkin mengikuti media sosial, namun itu tidak bisa menggantikan interaksi nyata. Alih-alih merasa nyaman, kamu sebenarnya merasa tercekik dan terjebak di dalam dirimu sendiri. Mengakui perasaan ini adalah langkah pertama untuk mengatasinya. Bukankah momen ketika kamu merasa paling kesepian justru terjadi di tengah keramaian? Jika sudah merasa terasing, cobalah untuk menjadwalkan waktu dengan teman-teman atau keluarga, meskipun itu hanya untuk minum kopi sesekali. Bersosialisasi, walaupun hanya dalam waktu singkat, dapat mengurangi rasa lelah dan memberi warna baru dalam hidupmu. Berbagi cerita dan tawa bisa membawa kembali semangat dan kehangatan yang selama ini mungkin kamu rindukan. Setiap interaksi, sekecil apapun, bisa memberi makna baru dalam rutinitasmu yang monoton. Kelima, ketika lelah menyergap, kamu mungkin mengabaikan kesehatan fisik dan mental. Tidur larut malam, makan tidak teratur, semua itu bisa jadi ciri dari keadaan ini. Misalnya, ketika kamu merasa tidak produktif, kamu justru memilih begadang untuk mengerjakan hal yang tidak penting. Pola ini bisa menambah beban fisik dan mental, membuat tubuhmu semakin lelah, dan proses pemulihan menjadi lebih lama. Ini saatnya untuk berbenah. Apa salahnya untuk memberi dirimu waktu istirahat yang cukup? Mulailah merencanakan waktu tidur dan aktivitas harian dengan lebih baik. Cobalah untuk menjalani rutinitas yang lebih teratur, seperti membuat jadwal tidur yang sehat dan menyisihkan waktu untuk berolahraga. Perbaikan kecil dalam kesehatan bisa menjadi langkah besar menuju kebahagiaan dan produktivitas yang lebih baik. Ingat, kesehatan fisik dan mental saling berhubungan erat, dan merawat keduanya sama pentingnya untuk menghadapi tantangan hidup dengan penuh semangat. Untuk lebih banyak tips seputar cara bertumbuh, kunjungi Ruang Tumbuh. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.